Selamat datang di UC Channel edisi membahas buku. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan buku Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong, yaitu Keesaan Tuhan Islam. Pada tahun 610 Masehi, seorang pedagang Arab bernama Muhammad ibn Abdullah dari Makkah mengalami pengalaman spiritual yang mengubah sejarah dunia. Pengalaman itu terjadi di Gua Hira, tempat di mana Muhammad merenung dan berdoa, merasa prihatin dengan moralitas yang merosot di Makkah dan mengkhawatirkan dampak kapitalisme yang menggeser nilai-nilai komunal suku Quraisy. Di masa lalu, suku-suku Arab hidup dalam komunitas yang saling bergantung satu sama lain, tetapi sekarang mereka lebih individualistik dan fokus pada persaingan dan kekayaan pribadi. Muhammad menyadari bahwa ini akan menyebabkan perpecahan suku secara moral dan politik. Situasi di seluruh Jazirah Arab juga suram, dengan persaingan yang tinggi antara suku-suku Badui untuk memenuhi kebutuhan pokok. Muhammad adalah seorang jenius yang luar biasa dan berhasil menyatukan hampir semua suku Arab menjadi sebuah komunitas baru yang disebut Ummah. Dia mempersembahkan spiritualitas yang unik sesuai dengan tradisi Arab dan membuka akses ke kekuatan besar. Perjalanan Muhammad untuk mencapai kesuksesan tersebut tidaklah mudah. Pada awalnya, Muhammad tidak pernah membayangkan kesuksesan fenomenal tersebut ketika ia berdoa di Gua Hira. Orang Arab pada masa itu percaya bahwa Allah, Tuhan tertinggi dalam keyakinan Arab, identik dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Kristen. Muhammad juga percaya bahwa hanya seorang nabi dari Tuhan ini yang dapat memecahkan masalah masyarakatnya, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dirinya sendiri akan menjadi nabi itu. Orang Arab merasa inferior secara spiritual, karena Allah belum pernah mengutus seorang nabi kepada mereka atau menurunkan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Mereka merasa dilecehkan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen yang menganggap mereka sebagai orang barbar tanpa wahyu Tuhan. Meskipun mereka mengakui kemajuan agama Yahudi dan Kristen, orang Arab tidak menginginkan ideologi baru yang terungkap dalam bahasa dan tradisi asing. Sebagian orang Arab tampaknya berupaya menemukan bentuk monoteisme yang lebih netral dan tidak terikat dengan imperialisme. Beberapa orang Arab di Suriah menemukan kembali agama asli Ibrahim sebelum Taurat atau Injil diturunkan. Beberapa tokoh Quraisy Makkah juga mencari agama asli Ibrahim. Kerinduan Muhammad terhadap wahyu ilahi terpenuhi ketika ia mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya dan memerintahkan Muhammad untuk membaca. Dari sinilah, firman Tuhan pertama kali diucapkan dalam bahasa Arab, dan kitab suci ini kemudian dikenal sebagai Al-Quran. Muhammad awalnya merasa takut dan terguncang oleh pengalaman ini. Namun, Muhammad memastikan bahwa wahyu yang diterimanya berbeda dengan kata-kata kosong para kahin. Dia meyakini bahwa wahyu yang diterimanya adalah firman Tuhan. Selanjutnya, Muhammad melihat malaikat Jibril di sisi bukit dan menyadari bahwa dia adalah utusan Tuhan yang menegaskan panggilan kenabiannya. Ketika dia mengalami pengalaman yang menakutkan itu, dia mencari perlindungan dan dukungan dari istrinya, Khadijah. Mereka juga berkonsultasi dengan Warakah, sepupu Khadijah yang penganut Kristen, yang meyakinkan mereka bahwa Muhammad telah menerima wahyu dari Tuhan dan menjadi utusan ilahi bagi bangsa Arab. Muhammad merasa beban yang besar karena tidak hanya menciptakan solusi politik baru untuk umatnya, tetapi juga menyusun salah satu karya sastra dan spiritual terbesar sepanjang zaman. Al-Quran diyakini sebagai firman Tuhan yang tak terucapkan dalam bahasa Arab dan menjadi pusat spiritualitas Islam. Dalam prosesnya, Muhammad secara bertahap memperoleh pemahaman yang semakin universal dan melihat lingkup tugasnya sebagai utusan Tuhan. Muhammad juga memberikan penafsiran dan petunjuk kepada umatnya melalui hadis, yaitu riwayat atau pernyataan yang menggambarkan perbuatan, perkataan, dan pendapat Muhammad. Dalam upaya untuk menyampaikan pesan Islam, Muhammad mulai berdakwah di Makkah dengan menyampaikan keyakinan tentang keesaan Tuhan kepada kaum Quraisy. Dia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala mereka dan kembali kepada penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dakwah Muhammad di Makkah menghadapi tantangan dan penolakan dari kaum Quraisy yang kuat dan kaya. Mereka merasa terancam oleh ajaran Islam yang mengancam posisi mereka dalam sistem sosial dan ekonomi.
Mereka mencemooh Muhammad dan pengikutnya, menganggap mereka sebagai orang-orang lemah dan terpinggirkan. Muhammad dan para pengikutnya bahkan mengalami penganiayaan fisik dan ekonomi. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Makkah semakin tidak aman bagi Muhammad dan pengikutnya. Muhammad menerima tawaran suku di Madinah untuk memberikan perlindungan dan dukungan. Ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam dan dikenal sebagai hijrah, atau hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah, Muhammad mendapatkan dukungan dan keberhasilan yang lebih besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Dia membangun masjid dan mengorganisir komunitas Muslim yang kuat. Setelah hijrah, Muhammad mengadopsi beberapa elemen agama Yahudi untuk mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi. Misalnya, dia mengubah arah kiblat, yaitu arah dalam salat, dari Baitul Maqdis di Yerusalem menjadi Ka'bah di Makkah. Namun, hubungan antara Muhammad dan kaum Yahudi memburuk karena perbedaan pandangan agama dan politik. Kaum Yahudi menolak mengakui Muhammad sebagai nabi dan menentang ajaran-ajarannya. Perpecahan antara Muslim dan Yahudi akhirnya terjadi, dan hubungan yang sulit ini mempengaruhi perkembangan Islam di masa depan. Setelah kematian Muhammad pada tahun 632 Masehi, umat Islam mengalami perpecahan dan munculnya sekte-sekte yang berbeda, terutama antara Sunni dan Syiah. Perpecahan ini terkait dengan masalah suksesi kepemimpinan dalam komunitas Muslim. Sunni mengakui Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sementara Syiah meyakini bahwa Ali, sepupu dan menantu Muhammad, adalah penerus yang sah. Perbedaan dalam pandangan teologis, hukum, dan praktik ibadah juga berkembang seiring waktu. Selama sejarahnya, Islam juga menghadapi tantangan politik dan perdebatan teologis tentang konsep Tuhan, predestinasi, dan keadilan. Dalam upaya untuk memahami konsep Tuhan, Islam mengembangkan teologi kalam yang mencoba memadukan nalar dan keimanan. Teologi kalam melibatkan argumen rasional dan filsafat untuk membela keyakinan Islam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis. Beberapa tokoh terkenal dalam teologi kalam termasuk Al-Asy'ari dan murid-muridnya. Mereka mengembangkan gagasan-gagasan yang mencoba menemukan keselarasan antara penjelasan rasional dan pengalaman keagamaan tentang Tuhan. Namun, upaya-upaya rasionalis dalam teologi Islam tidak sepenuhnya diterima secara luas oleh umat Muslim. Meskipun demikian, Islam tetap menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan jutaan pengikutnya yang menjalani ajaran dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam juga mengalami perubahan dalam hal status perempuan. Pada awalnya, Islam mendorong emansipasi perempuan dan memberikan hak-hak hukum kepada mereka yang tidak ada dalam masyarakat sebelumnya. Perempuan diberikan hak waris, hak untuk menikahi siapapun yang mereka pilih, dan perlindungan hukum terhadap kekerasan dan eksploitasi. Namun, dalam sejarah kemudian, perempuan mengalami penurunan status dan terpinggirkan dalam masyarakat yang lebih patriarkal. Faktor sosial, budaya, dan politik mempengaruhi penafsiran agama yang berbeda dan menyebabkan perubahan dalam perlakuan terhadap perempuan. Pandangan tentang Tuhan dalam Islam melibatkan konsepsi tentang Tuhan yang personal dan impersonal. Konsep Tuhan yang personal menekankan keesaan dan kebesarannya, sementara konsep Tuhan yang impersonal menekankan keberadaannya yang tak terjangkau oleh ruang dan waktu. Allah dalam Islam dipahami sebagai zat yang mutlak, transenden, dan memiliki atribut-atribut yang tidak dapat ditemukan dalam ciptaannya. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Bijaksana. Itulah pembahasan singkat dari bagian 5, Keesaan Tuhan Islam buku Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh, kami menyarankan untuk membaca bukunya langsung. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Universal.